Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Maba'dah, kembali lagi bersama Kimil Sarungan Official. Jadi kenikmatan Allah itu diberikan kepada kita, saking nikmatnya kita menerima kenikmatan tersebut, dan akhirnya kita tidak merasakan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari dan dikoreksi jika nantinya ada kesalahan, kekurangan, kelebihan dalam saya menyampaikannya. Jadi nikmat Allah yang begitu sempurna, nikmat Allah yang tak bisa kita bayar dengan apapun, itu kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan iman dan Islam tersebut, kita bahkan tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut karena Allah memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Ya, kita lahir sudah dalam keadaan Islam, kita lahir dalam keadaan yang merdeka. Kita bukan dilahirkan dari budak, kita dilahirkan dari orang merdeka. Kita dilahirkan di Indonesia ini, dan di Indonesia ini adalah merupakan negara yang merdeka. Coba kalian lihat negara-negara Islam di luar sana, ada Palestina, ada Yaman, terus ada pokoknya di luar-luar itu negara-negara Islam, tetapi mereka masih dalam keadaan perang, sedangkan kita dilahirkan dalam keadaan yang bukan dalam keadaan perang. Itu suatu kenikmatan yang sangat sempurna bagi saya ya. Kalau bagi kalian ya itu entah. Tetapi kita itu sering mengategorikan bahwasanya kenikmatan hidup itu ketika kita bergelimpang dengan dunia. Duit gampang, makan gampang, makan enak, apa-apa nikmat. Itu merupakan fata morgana dari surga. Ya, kita belum mendapatkan kenikmatan apapun dari surga. Itu cuma lagi fata morgana. Makanya kita wajib sekali bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, kalian lihat perjuangan para mu'alaf itu loh. Para mu'alaf itu berjuang bagaimana menemukan apa yang di hatinya itu kerentaknya pas. Karena mereka itu beribadah dalam kegundahan. Mereka bukan Islam, ada yang dari agama ini itu. Dan mereka itu sibuk mempelajari kitabnya, sibuk mempelajari apa yang wajib dia pelajari di agamanya, dan akhirnya dia itu mengalami kebimbangan hati. Dan bagaimana caranya itu dia bisa hatinya itu serak dengan apa yang dia yakini, dan akhirnya mereka itu mu'alaf. Nah, itu melalui tahap-tahapan perjuangan yang amat sangat berat dan harus meninggalkan dan banyak musuhnya. Karena mereka meninggalkan agama yang sebelumnya. Agama sebelumnya itu orangnya ya menekan, kamu gimana, kamu ini, kita itu sudah dimaafkan, kita itu sudah jelas masuk surga, malah kamu masuk Islam lah, seperti itu. Nah, mereka itu berjuang bagaimana caranya bisa masuk agama Islam ini. Mereka sibuk dengan apa yang harus dia perjuangkan supaya bisa masuk agama Islam. Sedangkan kita yang beragama Islam malah terlalu foya-foya. Kita merasakan, ya Allah, agama Islam kok seperti ini, kok rasanya kok nggak sukses-sukses, kok nggak kaya-kaya, rasanya kok agama lain kok lebih kaya, orangnya kaya-kaya daripada agama kita. Oh, kalian lihat itu loh, siapa raja yang paling kaya pada saat zaman Nabi Sulaiman? Yaitu Nabi Sulaiman, itu manusia paling kaya. Ada lagi manusia yang kaya juga, yaitu Raja Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Itu juga nabi, juga raja, itu merupakan orang kaya. Dan mayoritas rata-rata ya, orang terbanyak yang haji di Mekah itu hanyalah orang Indonesia ya. Jadi termasuk salah satu orang-orang terbanyak yang berhaji, yang berumroh itu ya orang Indonesia. Orang-orang luar negeri sana nggak sebanyak orang Indonesia. Makanya orang Islam itu juga banyak yang kaya. Mungkin kalau kita belum kaya itu mungkin sedang diuji, karena juga balungan, juga pawaan. Allah sudah menakdirkan kita cuma diberikan sekian ya. Kita harus ar-ridha bil qadha, kita harus menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita.
Nah, itu kembali lagi kepada nikmat Islam dan nikmat iman, itu kita tidak bisa bayar dengan apapun. Ya, terkadang ada orang yang sudah Islam itu murtad, keluar dari agamanya karena merasa hatinya itu bimbang di Islam itu seperti ini. Itu. Tetapi orang Islam kok masuk ke agama lain, itu sudah pasti dia itu belum mempelajari tentang Islam yang sesungguhnya. Tetapi kalau orang yang masuk Islam itu karena orang yang tersebut sudah mempelajari agamanya dengan sesungguh-sungguhnya dan akhirnya masuk ke agama Islam. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini ya ini cuma pengalaman saya, karena saya juga berkali-kali menemui orang-orang yang seperti itu yang masuk Islam, rasanya di Islam itu sangat indah sekali. Makanya tak jarang ada orang-orang non muslim akhirnya mu'alaf jadi Islam dan akhirnya di situ bisa berdakwah, dia bisa menceritakan semuanya. Dan mereka sangat bersyukur sekali telah memeluk agama Islam. Dan mereka merasakan, oh ternyata saya masuk Islam kok saya miskin. Mereka tidak berpikiran supaya pindah ke agama itu lagi. Kenapa? Karena hatinya itu sudah tenang, ya. Hatinya sudah tenang, sudah serak, sudah pas dengan agama yang dia inginkan, seperti itu. Seperti Ustadz Felixio, itu siapa beliau? Dia itu awalnya bukan Islam dan akhirnya masuk Islam karena itu mempelajari agamanya dengan sesungguh-sungguhnya dan akhirnya belajar Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya pula. Itu dia itu sangat bersyukur. Nah, kita makanya ya wajib lebih bersyukur lagi bagi kalian yang lahir sudah dalam keadaan Islam, sudah dalam keadaan iman, ya, tidak dilahirkan di saat perang. Itu sudah kita masya Allah sudah nikmat sekali, ya. Karena itu Allah memberikan kita nikmat yang seperti itu secara cuma-cuma, sampai kita nggak pernah sekali bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata imanku seperti ini, ternyata Engkau berikan aku Islam secara seperti ini. Kita nggak pernah merasakan syukur, ya. Kita diberikan telinga bisa mendengar, mata bisa berkedip, mulut bisa berbicara, ya, tangan bisa bergerak-gerak. Apakah kita pernah bersyukur, ya? Padahal kalau kita lihat di rumah sakit itu mereka susah untuk senyum. Karena apa? Mereka merasakan kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, matanya nggak bisa melihat, dan mulutnya nggak bisa bicara, bisu, dan ada yang pankreasnya rusak, ada yang dan sebagainya seperti itu. Nah, mereka menginginkan untuk sehat, ya. Sedangkan mereka itu rasanya bersyukur sekali dulu pernah hidup sehat, ya. Sedangkan kita tidak merasakan bersyukur padahal kita diberikan kesehatan yang seperti ini. Makanya kita harus bisa menjalani hidup ini dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, sehingga kita tidak terlalu memaksa Allah supaya berkehendak apa yang kita kehendaki. Biarlah Allah berkehendak apa yang Allah kehendaki kepada kita. Kita itu wajibnya cuma berdoa, apa yang kita minta ya udah kita minta aja. Kalau Allah belum kasih ya berarti belum dikasih. Kalau sudah dikasih ucapkan alhamdulillah. Kita tetap wajib berdoa. Berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Ketika Allah itu kasih, berarti kita itu sedang membutuhkan. Kalau kita tidak dikasih, berarti Allah berarti kita tidak membutuhkannya, sedang tidak membutuhkannya. Seperti itu. Karena keinginan kita itu tidak bisa dipaksakan untuk kita sendiri. Biarkan Allah yang memaksa kita. Seumpama kita bukan jodoh dia, ya. Tetapi dari pihak sana pihak ini memaksa, dan itulah Allah memaksa kita dan akhirnya kita menemukan kenikmatan dalam pernikahan tersebut. Itu contoh sebagian contohnya. Ya, makanya apa yang ditakdirkan Allah kepada kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya kita wajib bersyukur apapun itu bentuknya. Sampai-sampai ada orang yang itu sering berkata ya seperti itu, alhamdulillah hadza bi khair, alhamdulillah ini baik. Apa yang dia mau kecolongan, dia itu mau diapa-apakan, diburuk-burukan, dijelek-jelekan sama orang lain, dia selalu berkata alhamdulillah hadza bi khair, alhamdulillah ini baik. Ya, karena kullu fi'lin jamilun, setiap perkara itu adalah baik, ya. Yang penting kita itu masih dalam syariat. Kalau kita sudah melanggar dengan syariat dengan sengaja, itu kesalahan. Kalau kita kok melanggar syariat secara kita tidak sengaja, kita masih bisa kembali lagi dan yang itu lupakan dan kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya minta maaf. Allah pasti memaafkan kita. Seperti itu, ya. Jadi pokoknya jangan sampai kita itu
terlalu mengoreksi Allah. Ya bahasanya kita itu ya bersuudzon kepada Allah. Kita nggak boleh juga dersulo, itu cara bahasa Jawanya. Itu dersulo itu apa bahasa Indonesianya? Yaitu ya memburukan Allah, intinya kita nggak boleh memburukan Allah dengan hal apapun. Ya contoh seperti ini, contoh enaknya seperti ini. Kita kan sedang jemur pakaian, baru saja jemur kan panas banget, lalu habis dijemur itu hujan deras. Kita bilang seperti, walah hujan kok nggak lihat-lihat, wong lagi tadi wong panas enak-enak nunggu pakaian kering malah hujan. Itu salah satu contoh bahwasanya kita itu maidu dengan Allah. Kita tidak serak dengan apa yang Allah perbuat kepada kita. Nah seperti itu. Ketika masuk waktu adzan, Allahu Akbar, kita ya Allah jam sekian kok wis adzan. Nah itu juga termasuk waktu itu Allah yang menjalankan. Nah dan kita itu maidu Allah, ya sudah adzan, nggak boleh seperti itu. Itu kita belum bisa bersyukur dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ya seperti itu. Makanya seperti tadi halnya, seperti ada hujan, kita malah gimana sih lagi jemur, padahal banyak orang di sana yang meminta supaya diberikan hujan, sedangkan kita diberikan hujan malah seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Nah seperti contoh itu ya, seperti saya itu bilang tentang syukur, itu juga pasti akan diuji dengan ucapan saya seperti ini. Dan semoga saya lulus dan saya selamat. Di sini bukannya saya itu bukan yang ahli dalam syukur, saya cerdas dalam bersyukur, saya juga bukan orang yang ahli dalam bersyukur, tetapi di sini saya mengajak kalian berusaha. Kita sama-sama belajar supaya kita berusaha bisa bersyukur dengan keadaan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita semua. Seperti itu ya. Bukan berarti saya ngomong seperti ini saya nggak pernah diuji, saya sering diuji. Mungkin kalian lebih sering lagi diuji ya, karena apa yang manusia itu ucapkan pasti akan diuji oleh Allah ya. Mada ya mudu juga, wong mada ya tiru, wong ngelek kita ngelek-elek wong, maka kita juga akan diuji, kita akan dielek-elek wong juga. Kita berbuat baik pada orang, kita juga akan dibalas baik pada orang. Kita berbuat buruk pada orang, kita juga akan dibalas buruk pada orang. Ketika kita berbicara tentang syukur, maka kita diuji supaya bagaimana kita bersyukur. Itu saya berkali-kali, karena orang yang berbicara itu tidak jarang pembicaraannya itu terpleset, lidahnya kepleset sana sini, dan sama Allah itu diuji apakah dia benar-benar bisa mengamalkan. Nah makanya ya saya berlindung kepada Allah, dan saya mohon kepada Allah supaya kita semua bisa mengamalkan ini, supaya kita semua bisa bersyukur atas kehendaknya kepada kita. Ya bukannya saya ahli dalam ahli, tetapi saya mengajak kalian semua supaya kita bisa bersyukur. Dan semoga Allah menjalurkan kita ke jalur yang siratal mustaqim, jalan yang benar-benar lurus, sehingga kita tidak melencong sini dan melencong situ, sehingga kita selalu bersyukur dengan atas apa yang Allah berikan kenikmatan itu kepada kita, terutama yaitu kenikmatan Islam wal iman wal ihsan. Ya seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.